Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan konten dengan judul mati. Sekarang yang bagian kedua, yaitu keadaan mayat di alam kubur. Saudara semuanya, perlu diketahui bahwa pandangan manusia terhadap keadaan sesudah mati itu terbagi atas 3 macam, yaitu satu, mati itu adalah mati saja, tiada apa-apa lagi untuk selanjutnya, tidak akan dihidupkan kembali, tidak akan ada pemeriksaan di alam kubur, tiada siksaan atau kenikmatan kubur, dan bahkan pembalasan di hari akhirat pun tidak ada. Matinya manusia itu seperti matinya tumbuh-tumbuhan saja. Ini adalah pandangan orang yang ateis atau kafir. 2, di alam kubur itu tiada siksaan atau kenikmatan, kecuali kelak sesudah terjadi kiamat. Ini pun pandangan yang sesat atau salah. Yang ketiga adalah pandangan yang hak atau benar, yang berdasarkan kepada nas Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah bahwa mati itu adalah perubahan keadaan, berpisahnya roh dari jasad. Roh itu tetap ada di alam kubur atau alam barzah. Alam kubur atau barzah ialah alam sesudah mati, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Di sana roh itu akan menerima siksaan atau kenikmatan kubur, dan yang pertama kali sesudah mayat itu dimasukkan ke lubang lahat, ia akan menerima pemeriksaan 2 malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhannya, nabinya, imamnya, agamanya, dan ikhwannya, yaitu setelah ia ditinggalkan oleh pengantarnya lewat 7 langkah. Dan kalau mayat itu dimakan harimau, kuburnya adalah perut harimau itu. Adapun yang dimaksud dengan berpisahnya roh dari jasad itu, yaitu putus hubungannya dengan jasad, sehingga jasad itu tidak bergerak lagi dengan gerakan rohnya, dan jasad itu terlepas dari segala pengetahuan, sebab sumber pengetahuan dan perasaan itu adalah dari rohnya. Maka orang karena roh itu tetap ada di alam kubur, dengan sendirinya roh itu tetap mempunyai perasaan dan pengetahuan. Roh itu akan merasakan nikmat kubur kalau ia mati membawa iman dan beramal soleh, atau merasakan siksaan kubur kalau ia mati kafir atau banyak dosanya. Sebagai contoh, kita perhatikan anggota yang lumpuh. Dengan lumpuhnya itu hilang perasaannya, kecuali bagi anggotanya yang sehat. Dengan mati itu rohnya akan melihat dan mengetahui bermacam-macam peristiwa yang tidak diketahuinya pada waktu hidup, seperti pengetahuannya orang yang mimpi dan orang yang bangun. Tentu berbeda atau berlainan. Adapun kejadian yang pertama dia ketahui ialah pembalasan dari semua amal perbuatannya, yang baik atau yang buruk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya cukuplah pada hari itu hanya dirimu yang menghitung amalmu. Dan perlu pula diketahui bahwa akibat dari amal perbuatannya itu ia akan dapat mengetahuinya sejak ia mati, meskipun sebelum dikubur.
sebagaimana ayat Quran dan hadis di bawah ini, yang artinya janganlah kamu menyangka kepada orang-orang yang gugur pada jalan Allah itu mereka mati, melainkan mereka itu hidup di sisi Allah serta diberi rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Yang kedua yaitu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Quraisy yang dibunuh pada waktu perang Badar, wahai Fulan bin Fulan, sungguh kamu telah mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku dengan nyata. Apakah kamu sekalian telah mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Tuhan sekalian dengan nyata? Maka Nabi Muhammad ditanya orang, Tuhan memanggil mereka padahal mereka telah mati. Sahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi diriku dengan kekuasaannya, sesungguhnya mereka pasti mendengar akan perkataan ini dari kamu sekalian, hanya mereka tidak diberi kemampuan untuk menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bila salah seorang kamu mati, maka diperlihatkan kepadanya untuk tempatnya kelak. Kalau ia calon ahli surga, maka diperlihatkan untuk tempatnya di surga. Dan kalau ia calon ahli neraka, maka diperlihatkan untuk tempatnya di neraka. Dan dikatakan kepadanya, ini untuk tempatmu manakala kamu dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Dan ketika itu tidak samar apa-apa yang diperlihatkannya dari kedua tempat itu, dari siksaan atau kenikmatan. Hadis muttafaq alaih. Yang selanjutnya yaitu sabdanya yang berbunyi, artinya, janganlah kamu sekalian mengecewakan kepada mayat-mayatmu dengan amal-amalmu yang jelek, karena sesungguhnya amal-amal yang jelek itu akan diperlihatkan kepada kekasih-kekasihmu dari ahli kubur, yaitu misalnya orang tuamu dan lain sebagainya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima yaitu kata Amr bin Dinar yang artinya, tiada dari seorang mayat yang mati kecuali ia mengetahui kepada apa-apa yang diperbuat oleh ahlinya atau saudara-saudaranya sesudah ia mati, bahwa mereka memandikannya dan membungkusnya, dan ia mayat itu melihat pula kepada mereka. Kitab Ihya juz 4 halaman 481. Yang selanjutnya sabdanya lagi yang artinya, sesungguhnya mayat itu akan mengetahui kepada orang yang memandikannya, yang mengusungnya ke kuburan, dan yang menurunkannya ke lubang kuburnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada ahli kubur dengan kalimat yang artinya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu sekalian, hai ahli kubur yang beriman, dan kalau Allah menghendaki tentu kami akan menjumpaimu. Adapun tafsiran ayat, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi pengertian hidayat kepada orang-orang yang kafir. Innaka latus mi'ul maut,
mauta, innaka latus mi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi pengertian atau hidayat kepada orang-orang kafir. Sekian saja dulu, selanjutnya kita lanjutkan lain kesempatan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.